Oke, sekarang di soal nomor 40 kita akan bahas tentang kasus apabila terjadi budget defisit ya, meningkatnya budget defisit. Nah, ini adalah kurva ketika terjadi budget defisit ya. Equilibrium mula-mula itu S1 dengan demand ya. Nah, budget defisit itu apa sih? Budget defisit itu adalah suatu kondisi di mana pemerintah itu menghadapi apa? Dia itu defisit ya terhadap budgetnya. Kan kita tahu ya sumber sumber penerimaan pemerintah itu adalah pajak ya. Nah, lalu eh, dari pajak ini yang dipakai nantinya untuk pengeluaran pemerintah kan. Nah, ketika T min G-nya ini lebih dari nol, artinya masih ada surplus. Tapi ketika T min G kurang dari nol, artinya budgetnya defisit. Budget defisit artinya apa? Yang diterima oleh pemerintah itu lebih kecil daripada yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan kan si G. Yang diterima itu adalah pajak. Nah, sehingga apa yang terjadi terhadap loanable fund? Ya, kondisinya udah budget defisit nih. Jadi kalau dibilang an increase in the budget deficit, awalnya udah defisit, tapi naik budget defisitnya. Jadi misalnya tadinya pajaknya 800, pengeluaran pemerintahnya 1000. Artinya ada defisit 200. Nah, mungkin sekarang kondisinya udah kondisinya bisa-bisa macam-macam ya. Anggap aja pajaknya sekarang 700, lalu pengeluaran pemerintahnya jadi 1100 ya. Nah, sekarang defisitnya jadi 400. Nah, naik dong dari min 200 ke min 400 berarti defisitnya naik 200 gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, ini kebetulan selisihnya 400. Mungkin saya bikin ininya 600 ya. Jadi misalnya 700 dikurang berapa ya? Saya bikin pengeluaran pemerintahnya lebih gede ya. Saya bikin 1000 berapa? 1300 ya. Nah, ceritanya budget defisitnya jadi 600 gitu ya. Nah, dari yang awalnya defisitnya 200 ke 600 artinya apa? Naik 400, iya perubahannya 400 gitu ya. Nah, itu ceritanya menyebabkan si loanable fund-nya bakal turun, supply loanable fund-nya turun. Nah, kenapa supply of loanable fund-nya turun? Ya karena saving-nya berkurang. Kenapa saving-nya berkurang? Karena kan logikanya gini, dari mana dia bisa dapat defisit? Kan dia ngeluarin kalau misalnya T min G lebih dari nol, kita masih bisa paham ya. Oh ya memang ada surplus gitu. Jadi misalnya pajaknya 1000, pengeluaran pemerintahnya 900. Nah, kita masih bisa paham, oh dia tetap bisa menjalankan anggarannya gitu. Karena apa? Ya kan dia dapat punya pajak 1000, lalu dia keluarkan 900. Oh, berarti logikanya 900-nya dapat dari 1000. 100-nya jadi saving, jadi surplus gitu. Tapi kalau seandainya dia cuma nerima 800 tapi keluar 1000, dari mana sisanya? Supaya dia bisa beroperasi. Maksudnya supaya pengeluaran pemerintah ini bisa 1000 dari mana? Ya dari utang. Utang itu ya dapatnya dari saving. Nah, berarti ketika bertambah defisitnya, si savingnya bakal berkurang. Jadi pertama budget defisit itu akan menurunkan supply dari renewable fund. Nah, demand-nya kan ceteris paribus ya, demand-nya nggak berubah. Nah, ketika supply of loanable fund itu turun, maka dampaknya adalah real interest rate itu bakal meningkat. Ya, lalu apa yang terjadi ketika real interest rate meningkat? Memang demand nggak berubah, tapi dia akan direspon oleh si investor ya, investmentnya ini dengan menurunkan jumlah investasi dan sehingga equilibrium yang baru menyebabkan si loanable fund itu turun ya sehingga jawabannya apa? An increase in the budget deficit will yang pertama meningkatkan real interest rate, lalu yang kedua adalah menurunkan quantity of loanable fund yang diminta untuk investasi ya. Seperti itu teman-teman penjelasannya untuk uh, apa yang akan terjadi ketika budget deficit itu meningkat. Oke, terima kasih.